Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agista Saisa Putri dengan NIM 230111354. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pengalaman magang saya di Kapanewon Prambanan. Selama magang, saya mendapatkan banyak wawasan dan pengalaman langsung tentang bagaimana pemerintahan tingkat kecamatan bekerja dan melayani masyarakat. Melalui video ini, saya akan berbagi kegiatan, tantangan, serta pelajaran yang saya peroleh selama magang di Kapanewon Prambanan. Tujuan dari magang ini adalah agar mahasiswa seperti saya dapat melihat secara langsung bagaimana teori yang diperoleh di bangku kuliah diaplikasikan dalam tugas nyata di instansi pemerintahan. Selain itu, magang ini juga bertujuan untuk melatih kemampuan teknis seperti administrasi, pengelolaan data, dan pemahaman peraturan yang berlaku. Tidak hanya itu, magang ini juga melatih soft skill termasuk kemampuan komunikasi, kerjasama dalam tim, dan etika kerja yang profesional. Melalui magang ini, saya juga belajar tentang tanggung jawab, manajemen waktu, serta standar kerja yang berlaku di institusi pemerintahan, yang sangat berguna untuk mempersiapkan diri dalam dunia kerja nanti. Kapanewon Prambanan adalah salah satu unit pemerintahan yang berada di bawah naungan pemerintahan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kapanewon ini memiliki peran strategis dalam melaksanakan berbagai fungsi pemerintahan, pembangunan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan. Sebagai unit pemerintahan kecamatan, Kapanewon Prambanan menjadi jembatan antara pemerintahan kabupaten dan masyarakat lokal dalam menjalankan program-program pembangunan dan pelayanan publik. Kantor Kapanewon Prambanan berlokasi di Jalan Kecamatan Prambanan, Kranggan, Bokoharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kode pos 55572. Program magang saya di kantor Kapanewon Prambanan berlangsung selama 27 hari kerja, dimulai dari tanggal 4 Agustus 2025 hingga 10 September 2025. Jam kerja di kantor ini adalah dari hari Senin hingga Jumat, mulai pukul 7.30 sampai 15.30, dengan waktu istirahat selama 1 jam. Selama jam kerja tersebut, seluruh kegiatan administrasi dan pelayanan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan pemerintahan daerah. Selama magang di kantor Kapanewon Prambanan, saya terlibat dalam berbagai kegiatan antara lain menyortir dan mengurutkan dokumen keuangan seperti rincian belanja, nota, dan bukti pembayaran berdasarkan kode transaksi atau kode kegiatan, lalu menyusunnya agar mudah dicek dan dilaporkan. Menyalin isi notulen rapat PKK dari berbagai desa ke dalam buku pencatatan resmi kantor kecamatan secara manual agar seluruh kegiatan dan keputusan terdokumentasi dengan rapi. Mengganti nama file dokumen digital sesuai isi dan menambahkan tanggal, lalu mengelompokkannya ke dalam folder berdasarkan bulan pembuatan untuk memudahkan pencarian dan pengarsipan. Memilah arsip KTP dan KK dari tahun 2019 hingga 2022, memastikan kelengkapan dan kondisi fisiknya, lalu menginput data ke dalam Excel sesuai format yang ditentukan. Membantu proses pemilahan arsip inaktif yang berusia 10 tahun atau lebih, dan memenuhi kriteria untuk dimusnahkan sesuai jadwal retensi arsip dan kebijakan kearsipan yang berlaku. Membuat file buku tamu digital menggunakan Excel dengan kolom tanggal, nama pengunjung, nomor telepon, email, dan keperluan kunjungan. Mendesain ID card untuk panitia dan kartu undangan acara HUT ke-80 Republik Indonesia menggunakan Canva. Menjadi panitia upacara HUT ke-80 Republik Indonesia di kawasan Candi Prambanan, menjaga buku tamu dan mengatur tempat duduk tamu undangan. Setelah itu saya bertugas di bagian administrasi dalam mencatat data pengunjung seperti nama, email, nomor telepon, dan keperluan dalam buku tamu secara manual. Melakukan scan bukti pembayaran agar menjadi file digital yang rapi dan mudah diarsipkan. Membantu pelaksanaan acara senam bersama dalam rangka HUT ke-80 Republik Indonesia, termasuk mengatur peserta dan pembagian door prize berdasarkan nomor undian yang telah dibagikan. Membantu menyiapkan konsumsi dan mengelola daftar buku tamu untuk para undangan dalam kegiatan doa bersama,
Ayu Bebarengan Jaga Jogja, Jaga Sleman. Menginput data paket kegiatan ke dalam sistem LPSE atau layanan penggadaan secara elektronik. Kegiatan ini memberikan saya pengalaman berharga dalam administrasi pemerintahan dan pelaksanaan acara tingkat kecamatan. Berikutnya analisis SWOT dan Porter 5 Saya akan memaparkan dua analisis penting yang saya lakukan selama magang di kantor Kapanewon Prambanan, yaitu analisis SWOT dan Porter 5 Analisis SWOT membantu saya memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh Kapanewon Prambanan baik dari sisi internal maupun eksternal. Yang pertama ada strengths atau kekuatan, struktur organisasi yang jelas dan terkoordinasi dengan baik, lingkungan kerja yang bersih, tertib, dan kondusif, pegawai disiplin, ramah, dan terbuka untuk kolaborasi, sistem kerja yang sistematis dan terdokumentasi dengan baik, fasilitas pendukung memadai seperti AC, Wi-Fi, dan ruang kerja restoratif, mendukung kegiatan kewilayahan dan sosial secara aktif. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, beberapa proses administrasi masih manual dan belum sepenuhnya digital, ketergantungan pada tenaga kontrak atau magang untuk tugas administrasi ringan, kurangnya pelatihan rutin untuk peningkatan kompetensi pegawai, pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan online belum optimal, prosedur birokrasi yang terkadang memakan waktu cukup lama, akses pelayanan publik masih terbatas pada jam kerja kantor. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Transformasi digital dalam pelayanan publik membuka peluang efisiensi dan perbaikan layanan. Peluang kerjasama lebih luas dengan universitas dan komunitas lokal. Potensi pengembangan sistem administrasi berbasis teknologi. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial yang mendorong keterlibatan publik. Yang keempat ada threats atau ancaman. Tuntutan masyarakat terhadap layanan cepat dan responsif semakin tinggi. Perubahan kebijakan pemerintah dalam mengubah sistem kerja yang sudah stabil. Ancaman keamanan data dan privasi dokumen digital perlu diwaspadai. Persaingan dengan instansi pelayanan lain yang lebih modern dan inovatif. Selain itu, saya juga melakukan analisis Porter 5 untuk memahami dinamika persaingan dan kekuatan pasar di lingkungan Kapanewon Prambanan. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada ancaman pendatang baru. Kapanewon Prambanan sebagai instansi pemerintahan tidak memiliki persaingan langsung, namun startup layanan digital bisa menjadi pendatang tidak langsung yang menawarkan alternatif layanan publik berbasis teknologi. Yang kedua ada kekuatan pemasok. Pemasok alat kantor dan teknologi secara umum memiliki kekuatan tawar yang rendah. Namun untuk sistem yang bergantung pada regulasi pusat seperti LPSE dan EPRODA, pemasok memiliki posisi yang lebih kuat karena keterbatasan pilihan. Yang ketiga ada kekuatan pembeli. Masyarakat sebagai pengguna layanan memiliki kekuatan yang cukup besar karena mereka menuntut pelayanan yang cepat, transparan, dan berkualitas. Ketidakpuasan masyarakat dapat berdampak langsung pada reputasi kantor. Yang keempat ada ancaman produk atau jasa pengganti. Layanan digital dan aplikasi online berpotensi menggantikan layanan manual tradisional jika kantor tidak segera berinovasi dan mengikuti perkembangan teknologi. Yang kelima, persaingan antar pesaing. Meskipun tidak ada persaingan secara bisnis antar Kapanewon bersaing dengan hal kinerja, transparansi, dan kepuasan publik yang menjadi tolak ukur penilaian dari pemerintahan kabupaten. Selama magang di kantor Kapanewon Prambanan, saya memperoleh pengalaman langsung dalam berbagai proses administrasi pemerintahan tingkat kecamatan seperti pembuatan surat resmi, pengelolaan arsip, dan pelayanan publik. Saya juga mengembangkan keterampilan komunikasi melalui interaksi dengan masyarakat serta meningkatkan profesionalisme dalam bekerja di dalam lingkungan pemerintahan. Selain itu, saya dapat menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dalam situasi nyata, sehingga lebih memahami dinamika pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan.
Pengalaman ini memperkaya wawasan saya mengenai struktur organisasi, proses kerja, serta tantangan dalam memberikan pelayanan publik. Secara keseluruhan, magang ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang profesi di sektor publik. Tantangan utama yang saya hadapi selama magang di kantor Kapanewon Prambanan adalah kurangnya rasa percaya diri dalam berkomunikasi, terutama saat berinteraksi dengan staf maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, saya berusaha meningkatkan kepercayaan diri dengan cara mempersiapkan diri sebelum berbicara, seperti memahami topik yang akan dibahas dan menyusun poin-poin penting yang ingin saya sampaikan. Selain itu, saya berusaha menggunakan bahasa tubuh yang positif, seperti melakukan kontak mata dan menjaga postur tubuh yang terbuka, agar terlihat siap dan terbuka dalam berkomunikasi. Saya juga berlatih berbicara dengan intonasi yang jelas dan percaya diri, serta mendengarkan secara aktif agar dapat memahami kebutuhan dan harapan lawan bicara dengan baik. Upaya-upaya ini membantu saya merasa lebih nyaman dan menjadi lebih efektif dalam berkomunikasi di lingkungan kerja pemerintahan. Untuk kesimpulannya, selama magang di kantor Kapanewon Prambanan, saya memperoleh pengalaman berharga dalam memahami proses administrasi pemerintahan tingkat kecamatan seperti pembuatan surat resmi, pengelolaan arsip, dan pelayanan publik. Saya juga berhasil mengembangkan keterampilan komunikasi melalui interaksi langsung dengan masyarakat, serta meningkatkan profesionalisme dalam bekerja di lingkungan pemerintahan. Meskipun menghadapi tantangan dalam hal komunikasi, saya berusaha mengatasinya dengan inisiatif untuk mencari informasi dan membangun hubungan dengan baik dengan staf. Secara keseluruhan, magang ini sangat memperkaya wawasan saya mengenai dinamika pemerintahan dan pelayanan publik, serta memberikan gambaran yang lebih jelas tentang profesi di sektor publik. Demikian laporan presentasi magang saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.